Oke. Ini segitiga sama sisi. Kemudian masing-masing jaraknya adalah A ya. Ini A, ini A, ini A. Kemudian dikasih muatan segitiga ABC, A-nya ada di sini, B ada di sini, C ada di sini. Positif yang di sini, ini positif. Kemudian B-nya juga positif, yang di sini negatif ya. Bentar, pakai warna lain. Oke, ini positif ya. Positif. Ini positif. Ini negatif. Kemudian yang ditanyakan, jika kuat medan listrik di pusat segitiga itu adalah 2E, maka kuat medan listrik, jika kuat medan listrik di pusat segitiga oleh salah satu muatan. Oh, ini kan muatannya kan semuanya sama. Di sini muatannya Q, ini muatannya Q, ini muatannya Q. Di pusat, berarti kita harus bikin pertolongan. Pakai ini ya. Ya, di sini. Ini pusatnya ada berarti ada di sini. Ini titik P-nya. Nah, titik P-nya untuk E1 atau EA. Ini kan positif, berarti keluar sini. EB positif, berarti keluar ke sana. EC negatif, berarti menuju ke sini. Ya, seperti ini. Ini adalah EA. Ini adalah EB. Yang ini adalah EC. Gitu. Nah, ini sudutnya di sini kan 60. Ini kan di tengah-tengah. Berarti ini 30. Gitu. Ini juga sama. Di sini 30, ini 30, maka ini 60, ini 60. Ini kan tegak lurus nih di sini. Ini berarti 60 juga. Karena ini kan 30, ini 30 ya. Ini membagi nih di sini ke tengah-tengahnya. Berarti sini 60. 60, 60, maka ini 60 sih. Ya kan? Berarti ini ada diuraikan aja gini. Sini 60. Oke, terus ke sini. Ntar. Lalu yang satunya ini. Ini 60, berarti kita bikin sumbunya, sumbu datarnya. Ya, ini pertolongan ya. Oke. Nah, sekarang berarti ini harus diproyeksikan, Hillary. Ini kan A. Ini adalah C. Ini adalah B. Nah, salah satunya itu adalah 2E. Berarti masing-masing adalah 2E nih. Ini 2E. Ini berarti 2E juga. Ini 2E juga. Karena kan muatannya sama. Ini sudutnya 60. Di sini 60.
Berarti ini sudutnya 30, ini 30. Kalau gitu maka ini diproyeksikan ke sini. Jadi ini B, X. Lalu ada lagi C, X. Yang ke sini adalah B, Y. Kemudian yang ke sini adalah C, Y. Nah, untuk yang X punya ini kan pakai cos 30. Cos 30 berapa? Akar 3 per Tengah 2. akar 3 kan? Ya. Jadi di sini tunggu ya. EB sama dengan 2E. EBX berarti sama dengan EB dikalikan cos 30 derajat. Berarti 2E dikalikan 1/2 akar 3. Berarti akar 3E kan? Lalu EBY berarti sama dengan EB sin 30 derajat. Maka ini sama dengan 2E dikalikan dengan 1/2. Berarti sama dengan E. Kemudian EC juga sama dengan 2E. Berarti ECX itu juga sama dengan EC dikalikan cos 30 derajat. Jadi sama dengan 2E dikalikan 1/2 akar 3. Berarti sama dengan akar 3E. Kemudian ECY itu berarti sama dengan EC dikalikan dengan sin 30 derajat. Berarti sama dengan 2E dikalikan 1/2. Ini sama dengan E. Dah dapat kan? Terus berikutnya kita cari EX. EX berarti sama dengan EC X ditambah dengan EBX. Berarti sama dengan akar 3E ditambah dengan akar 3E. Maka sama dengan 2 akar 3E. Kemudian cari EY. EY yang ke atas ini adalah EBY. EBY ditambah, sorry, turun dikurang ya. Turun berarti kurang. Itu arahnya nggak boleh salah. ECY dikurangi dengan EA. EBY sama dengan ECY, E juga. Dikurangi dengan 2E. Maka sama dengan minus 2E. Nah, E-nya itu berarti sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah dengan EY kuadrat. Maka ini sama dengan akar dari 2 akar 3 E pangkat 2 ditambah minus 2 E pangkat 2. Nah, ini kan masing-masing ada E-nya. E-nya kamu boleh kasih keluar nih. E saja di sini. Berarti akar dari 2 akar 3 pangkat 2 berapa? 4 kali 3, 12 ya. Ditambah dengan 4. Jadi E akar 16. Berarti sama dengan 4E. Udah, finish. Hmm, Seperti itu, Ji. eh, panjang kali. Semoga ini Ya, bukan memang harus selesai. diuraikan gitu. Kalau ndak anu Semoga ya bukan mesti selesai. langsung kamu bisa nggak apa-apa. Kalau 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 ini kan sebagai soal isai kan. Jadi kalau kamu mau langsung ya boleh. Ini kan 2E oh cos ini berarti sama dengan 1/2 akar 3. Oh berarti ini akar 3. Ini juga akar 3. E akar 3 E. Terus yang di sini adalah E. Yang ini juga adalah E. Oh berarti ini dengan ini saling menghilangkan. Gitu boleh, nggak apa-apa. Oh berarti langsung EY sama dengan 2E. EX berarti akar 3 tambah akar 3. 2 akar 3 E. Udah. Jadi nanti dari sini untuk cari E-nya kan ada E semua. Jadi E berarti sama dengan apa namanya? E-nya keluar. Ini akar dari 2 akar 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 gitu. Cuma ini minus ya harusnya ya ke bawah. Nggak apa-apa sih. Karena kan dipangkatkan sama Ji. Berarti ini E dikalikan akar 12 ditambah dengan 4. 16 berarti 4E. Udah. Ini kalau mau lebih cepat. Kalau pilihan ganda gitu. Hmm.
Hafal jawaban deh. Jangan hafal jawaban. Nanti kalau dicari apa Juga dibeda angkanya. angkanya atau Ada, dijadikan soal isai, bagaimana? nggak tahu. Mana Tidak lagi? pernah begini kompleks. Ini dari data soal bisa ambil-ambil. Kira-kira apa di esai? Apa Udah isainya? diinfokan Nggak kah? tahu ya. Mungkin ya paling ya dicari itu gaya kolom atau apa ya. Kan nggak ditahu kisi-kisinya apa. Karena kisi-kisinya cuma bilang gitu sih. Mungkin rangkaian hambatannya yang seri paralel. Oh, flux, Bu. Tapi Hah? tidak dikisi-kisi. Apa? Ada diajar flux di bab satu. Flux. Apa? Ada flux, tapi tidak dikisi-kisi ya. Ada soalnya, contoh soalnya seperti apa enggak? Eh, ini, ini Ji. Flux. Iya, Bu. Cuma ndak Oh, dikisi-kisi. Cuma ada di bab satu. flux sama dengan E. Itu dulu. E kali apa ya? EA ya? Ah, Ya, pakai cos ya. Ah, itu hmm, gini. Kenapa dia pakai cos gitu? iya. Karena turunannya EA, habis itu tiba-tiba EA cos. Nah, ini Karena kan tahu. ceritanya gini. Ini E ya. Kalau dia membentuk sudut. Misalnya ini membentuk sudut, ini kuat medannya adalah arahnya begini. Nah, seperti ini. Ini kuat medannya. Maka kita itu harus mencari kuat medan yang arahnya tegak lurus terhadap luasan bidang. Berarti yang tegak lurus itu arahnya adalah yang ini. Ini tegak lurus. Nah, sudutnya di sini adalah theta. Ini adalah E yang tegak lurus. Nah, yang ini adalah E. Ya, kalau tegak lurus berarti sudutnya berapa? 90. 90 kan? Oke. Jadi ini 90 derajat nih di sini. Tegak lurus terhadap luas bidangnya. Nah, hubungannya dengan theta di sini, E tegak lurus dengan E, ini kan berarti sisi samping. Yang ini kan sisi miring kan? Sami. Itu berarti cos. Jadi cos daripada theta itu berarti sama dengan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah E tegak lurus. Sisi miringnya itu adalah E. Maka E tegak lurus berarti sama dengan E dikalikan dengan cos theta. Nah, sedangkan flux itu sama dengan E dikalikan A. Ini syaratnya harus tegak lurus. Berarti sama Oh, saja dengan E dikalikan cos theta dikalikan dengan A. Supaya kita tidak salah ngitung, maka E-nya dengan A-nya taruh di depan. Jadi EA cos theta. Gitu. Dari itu, Ji. Jadi misalnya saja, ini luasannya misalnya sama dengan 2 milimeter persegi. Lalu ini E-nya misalnya sama dengan 4 Newton per kolom. Lalu sudutnya misalnya sama dengan 37 derajat gitu. Ini sudut yang terhadap vertikal ya. Berarti fluxnya nanti di sini sama dengan EA dikalikan dengan cos theta. Ini milimeter ya. Berarti E-nya sama dengan 4 Newton per kolom dikalikan 2 kali 10 pangkat minus 6 ya. Meter pangkat 2 dikalikan dengan cos 37. Jadi sama dengan 8, 10 pangkat min 6 dikalikan cos 37 kan sama dengan 0,8 ya. Jadi sama dengan 6,4 kali 10 pangkat minus 6. Itu satuannya berarti Newton meter. Ini E kan Newton per kolom. Kemudian luas ini kan, bentar.
E itu adalah satuannya Newton per kolom. A itu satuannya meter pangkat 2. Ini berarti sama dengan kilogram meter skon pangkat 2 per skon kuadrat kali meter pangkat 2 per kolom. Berarti sama dengan kilogram meter pangkat 3 kolom skon kuadrat. Atau ya nggak apa-apa lah, tetap satuannya ini. Newton meter kuadrat per kolom gitu ya. Newton meter kuadrat per kolom gitu. Seperti itu. Kalau di flux magnet sih jadi sama dengan Tesla namanya gitu. Nanti kamu akan dapat juga flux itu sama dengan B dikalikan A Nah, gitu. B itu nanti sama dengan Weber per meter persegi di sini. Ini Weber per meter persegi, ini dikalikan dengan meter, tunggu dulu, B, ya. Kalau nggak salah Weber per meter persegi deh, gitu. Tapi nanti ini di bab bab 2, bab 3. Udah, berarti satuannya ini, EA. Ini kan Newton per kolom. Karena apa? E itu sama saja dengan F dibagi dengan Q. Berarti satuannya adalah Newton per kolom gitu. Dikalikan A meter persegi. Berarti flux ya. Fluxnya berarti Newton per kolom dikalikan meter pangkat 2. Atau Newton meter kuadrat per kolom. Gitu. Oke? nih, Apalagi? hmm, kayaknya itu aja. Palingan sisa latihan soal. Oke. Dan semoga saya Latihan ingat soal cara kayaknya kamu kerjanya. latihan dari buku cetak deh. Hmm, Soal-soal pilihan ganda di buku cetak itu yang kamu nggak ngerti yang mana gitu. saya sudah kerja. Oh, yang saya paling tidak bisa. Apa? Yang pertemuan pertamaku sama ibu yang bandul. Oh, yang bandul. Ada Oke. lagi, ada lagi nih satu dari pilihan ganda. Saya dapat jawabannya, cuma saya lupa caranya sudah. Oke, oke, oke. Itu yang satu, yang kolom itu kan nggak tahu. Enggak, Jibo. Oke, yang bandul yang mana? Yang Yang di bawahnya. gambarnya mana? Tidak ada, Bu. Hanya teks. Nomor berapa? Nomor berapa? 5, 6, nomor 6 atau nomor 7? 6. Hah? 6. 6, 6. 6. Oke. Dua balok bermuatan identik, masing-masing muatannya bla bla bla. Oh, digantung dengan tali ya, yang panjangnya sama. Oke. Berarti segitiga sama sisi, Bu. Wait, wait. Bentar. Panjangnya. Belum tentu segitiga sama sisi. Enggak, bukan segitiga sama sisi. Jadi ini ada muatan di sini, ada muatan juga di sini. Sama-sama muatannya di sini adalah Ki. Ki, ini adalah Ki juga. Masanya, masanya sama dengan 0,4 akar 3 gram. Kemudian terpisah pada jarak 1 meter nih. 1 meter ini kan berarti R. R sama dengan 1 meter. Oh, membentuk segitiga sama sisi. Iya, berarti ini 1 meter, ini juga 1 meter itu. Segitiga sama sisi, berarti ini kan 60 derajat. Ini kita bikin pertolongan ya. Jadi ini 60 juga. 60 derajat, ini 60 derajat. Gitu. Nah, sudah tinggal lukis gayanya. Yang ke bawah ini kan W kan.
Ini tolak menolak berarti F kolom ke sana. Jadi yang di sini adalah W sama dengan MG. Yang di sini adalah F kolom. Lalu yang dicari adalah besar muatannya kan? Nah, ini kan di sini ada tegangan tali nih. Nah, tegangan talinya ini kita harus uraikan. TY, ada TX. Yang ini adalah TY. Yang ini adalah TX. Nah, TX berarti sama dengan T dikalikan cos 60 derajat. Berarti sama dengan 1/2 T ya. Kemudian TY itu berarti sama dengan T sin 60 derajat. Atau sama dengan 1/2 / 3 T. Nah, sekarang dari TY ini sama dengan W. Berarti TY sama dengan W. Maka 1/2 / 3 T itu sama dengan W. Kemudian TX itu sama saja dengan F kolom. Berarti 1/2 T sama dengan F kolom. Udah. Nanti ini kita sebut sebagai persamaan satu, ini kita sebut sebagai persamaan dua. Kita bagi, ya, kita bagi aja. Jadi digituin nggak apa-apa. Jadi ini sama dengan 1/2 / 3 T dibagi dengan 1/2 T. Ini sama saja dengan W dibagi dengan F kolom. Ini kan coret, 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 coret kan? Ini akar 3 sama dengan MG dibagi dengan K Ki kuadrat per R kuadrat. Ki-nya naik sana. Berarti Ki kuadrat sama saja dengan MG dibagi dengan akar 3 K R pangkat 2. Ya atau iya? Heeh, oke, begitu. Ya, seperti itu berarti nanti Q-nya ya udah akar pangkat 2 dari MG dibagi dengan akar 3K R pangkat 2. R-nya keluar nih. Tunggu dulu. Ini kalau kamu langsung masuk angka. Tapi kalau kamu nggak masuk angka ya nggak apa-apa. Ini berarti 1/R dikalikan akar MG dibagi dengan akar 3 dikalikan K. Cocok ya? Cos TX kan sin. Sin 60 setengah akar TY. Cos, ya cocok. Heeh. Pakai ini, Mi. Jadi tinggal dicari hasilnya berapa. Kalau enggak, kamu pakai ini. TX sama dengan T dikalikan cos theta, kemudian TY sama dengan T dikalikan dengan sin theta. Nah, TX kan sama dengan F kolom. TY itu sama dengan W, ya. Jadi kalau TY dibagi dengan TX berarti sama saja dengan W dibagi dengan F kolom. Ini T dikalikan dengan sin theta dibagi dengan T dibagi cos theta sama dengan W dibagi dengan F kolom. Lebih gampang pakai ini, Me. Nah, ini berarti T-nya hilang, berarti tangen theta itu sama dengan W dibagi dengan F kolom. F kolomnya naik. F kolom sama dengan W dibagi dengan tangen theta. Jadi ini K Ki kuadrat per R kuadrat sama dengan W dibagi dengan tangen theta. Oh, tadi salah ya rumusnya ya. Oh, ini harusnya per R kuadrat nih. Mana? Kaki kuadrat per R kuadrat. Berarti ini per R kuadrat. Ini per R kuadrat. Berarti R kuadratnya naik. Ya, pantesan. Kok jadi lain gitu? Ada kesalahan di situ. Berarti ini sama dengan R kuadrat dikalikan akar MG dibagi dengan akar 3 dikalikan K. Udah. Jadi nanti ini tinggal kasih masuk. R-nya berapa? 1 ya. Ini tinggal kasih masuk. Kan 1 meter. Dikalikan akar dari 0,4. 0,4 akar 3 berarti kali 10 pangkat minus 3. Kilogram kali 10. Newton per kilogram. Dibagi akar 3 kali 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Udah. Akar 3-nya coret. Ini akar 3 kali akar 3 coret. 10 kali 0,4 kan 4.
Ya kan? Berarti Q sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat min 3 min 9 per 9. Ini sudah langsung keluar kolom. Berarti sama dengan 2 per 3 10 pangkat minus 6 kolom. Atau sama dengan 2 per 3 mikro kolom. Udah dapat pakai itu. Ini kalau mau langsung seperti itu. Tapi bisa juga kamu mau pakai ini juga boleh nggak apa-apa. Jadi nanti di sini berarti Q-nya sama dengan R dikalikan akar W per K tangen theta. Sama aja. Jadi Q berarti sama dengan 1 meter dikalikan akar 0,4 10 pangkat minus 3. Ini kilogram kali 10 Newton per kilogram dibagi dengan K-nya 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat tangen theta, tangen 60, sin 60, 1/2 akar 3 dibagi dengan 1/2 ya. Ini ada akar 3. Jadi akar 3-nya coret, coret, setengah, coret, 0,4 kali 10. 40. Berarti 4 kan? Kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan 9. Ini nanti keluar berarti kolom per meter gitu. Meternya hilang. Jadi 2 per 3, 10 pangkat minus 6 kolom. Sama dengan 2 per 3 mikro kolom. Nah, terserah kamu mau pakai jalan yang mana. Kuncinya Hmm. ini, Ji. Kamu hafalin ini aja. Oh, rumusnya. Iya. Kalau enggak ya langsung ke sini nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya yang R dicari berarti tinggal sama dengan dibalik aja. Q dikalikan akar K tangen theta dibagi dengan W. Udah, seperti itu. Kalau yang dicari massa berarti nanti massa sama dengan F kolom tangen theta dibagi dengan gravitasi. F kolomnya kan kaki kuadrat per R kuadrat itu. Ingat, F kolom sama dengan Q kuadrat per R kuadrat gitu. Kalau yang dicari theta ya nggak ada masalah lagi. Jadi kalau cari theta berarti kamu cari tangen theta. Tangen theta berarti sama dengan W R kuadrat dibagi Q kuadrat. Jadi tetanya berarti nanti sama dengan tangen min 1 atau inverse tangen dari W R kuadrat dibagi dengan Q kuadrat. Gitu. Ada lagi? Hmm, Matematika kapan, Hillary? Selasa depan, Bu. Oh, Selasa depan. Oke. Tematika minat. Materinya apa? Irisan kerucut sama vektor. Irisan kerucut sama vektor. Nanti apa namanya fotokan soalnya dulu ya kalau mau belajar. Hmm, itu, Bu. Cuma kayaknya harusnya enggak sih. Saya nggak ngerti sama sekali. Kotak Hmm. di dalam kotak. Rangkaiannya. Oh, ini tadi soal lagi nih. Tentukan beda potensial ujung-ujung penghantar Enggak, Bu. Nomor 2. nomor 2. Nomor 2 itu berarti kan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Lalu I2 berarti sama dengan I4 tambah I5. Itu udah. Ntar, kuncinya di situ. Ini kan masuk I-nya pertama. Kan? Habis itu ada I ke sini.
Ada I ke sini, ada I ke sini. Terus yang ini ada lagi. Ya, seperti ini. Ini kan I. Yang ini I1, I2, I3 ya. Ini I4, ini I5. Lalu diketahui berapa itu? 54 ya. Ini 54 ampere. Kemudian I4 dibanding I5. Oh, ini I1 dibanding I2 banding I3. I1 banding I2 banding I3 itu sama dengan 6 dibanding 5 banding 7. Ya udah gampang sekali. Yang ini kan I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3 sama dengan I. Berarti apa? I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 54 ampere. Jadi untuk cari I1 punya perbandingan kan 6. Berarti 6 dibagi, ini kan jumlah. Berarti ini dijumlah semua tuh. 6 tambah 5 tambah 7 kali 54 ampere. Berarti berapa nih? 6 bagi berapa? 11, 18 ya? 18 kali 54 ampere. Ya. Ini kan coret 3 kan? Berarti sama dengan 18 ampere. Lalu untuk cari I2 berarti sama dengan 5 per 18 kali 54 ampere. Jadi 3 kali 5, 15 ampere. Kemudian I3 itu sama saja dengan 7 per 18 kali 54 ampere. Berarti 21. Udah. Nah, sekarang I2 dibanding I4 banding I5 adalah 3 banding 2. I4 dibanding I5 sama dengan 3 dibanding 2. Lalu I4 ditambah dengan I5 itu sama dengan I2. I2 itu sama dengan 15 ampere. Udah gampang sekali. Jadi I4 berarti perbandingannya I4 kan 3. Lalu yang diketahui adalah jumlah I4 dan I5. Berarti ini 3 ditambah dengan 2 kali 15 ampere. Jadi sama dengan 9 ampere. Lalu I5 pembandingnya kan 2. Berarti per 3 tambah 2 kali 15 ampere. Berarti sama dengan 10. 6 ya. 15 bagi 5 kan 3. 6 ampere. Udah selesai. Seperti itu, Ji. So easy. Pakai perbandingan, Ji. Begitu. Hmm. Ini kan titik percabangannya, titik percabangan. Jadi jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Yang masuk I, yang keluar I1, I2, I3. Yang di cabang berikutnya masuk I2, keluar I4, I5. Berarti I2 sama dengan I4 tambah I5. Itu. Udah selesai seperti itu. Jadi jangan bingung. Oke? Hmm. Ya. Apalagi? Nggak ada mie. Habis materinya Habis nih. Sanin. Yang seri paralel bisa, Semoga Dita? besok. Iya, Saninnya itu yang paling gampang dari semuanya. Iya, itu Ini paling belum paling gampang. membingungkan. Heeh, gitu. Oke, jembatan Watson nggak diajar? Enggak, Hah? enggak. Nggak ada? Enggak ada. Yang ini? 1, 2, 3, 4. Ah, begitu. Ini? Hah? Oh, iya. Nggak ada ya? Gimana dihitung ini? Ini R1, R2, R3, R4, R5.
R6, R7. Gak ada. Nggak pernah begitu banyak resistor kita dikasih, Ibu. Haleluya kalau tidak ada. Amin. Iya. Ya udah kalau nggak ada. Apa? Itu kalau begitu bagaimana dihitung? R Panjang lagi r ceritanya dua ini. Ini nanti harus ada yang dirubah yang ini. Ini kita rubah ini R2, R4 dengan R6 kita rubah jadi begini. Jadi nanti ini ndak ada, ini ndak ada, ini ndak ada. Yang ini kita sebut RA, ini RB,